Selanjutnya kita masuk pada poin 3.4 sampai poin 3.7. Pada poin 3.5 menjelaskan mengenai model referensi. Pada model referensi ini manfaat menggunakan mode berlapis. Anda tidak dapat benar-benar menyaksikan paket nyata yang berjalan melalui jaringan nyata, seperti halnya Anda dapat menyaksikan komponen-komponen mobil yang dirakit di jalur perakitan. Jadi, baiknya Anda memiliki cara berpikir tentang jaringan sehingga Anda dapat membayangkan apa yang sedang terjadi sebuah model berguna dalam situasi seperti ini. Berikut ini adalah manfaat penggunaan model berlapis untuk mengembangkan protokol dan operasi jaringan. Yang pertama, membantu dalam desain protokol karena protokol yang beroperasi pada lapisan tertentu memiliki informasi yang ditentukan yang dapat mereka gunakan dan antarmuka yang ditentukan ke lapisan di atas dan di bawahnya. Mendorong persaingan karena produk dari vendor yang berbeda dan dapat bekerja sama. Mencegah perubahan teknologi atau kemampuan pada satu lapisan agar tidak mempengaruhi lapisan lainnya di atas atau di bawahnya. Menyediakan bahasa untuk mengembangkan fungsi dan kemampuan jaringan. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, ada dua model berlapis untuk mengembangkan operasi jaringan. Pertama, model referensi interkoneksi sistem terbuka dan model referensi TCP atau IP. Berikut contoh model. Pertama, OSI model dan yang kedua TCP/IP model. Pada OS model menggunakan lapisan aplikasi presentasi sidang mengikuti jaringan tautan data dan fisik. Untuk model IP menggunakan aplikasi mengangkut internet dan akses jaringan. Lebih singkat menggunakan TCP atau IP. Model referensi atau OS. Model referensi OSI menyediakan daftar lengkap fungsi dan layanan yang dapat terjadi setiap layanan. Jenis model ini memberikan konsentrasi dalam semua jenis protokol dan layanan jaringan, dengan menjelaskan apa yang harus dilakukan pada lapisan tertentu, tetapi tidak menentukan bagaimana hal itu dilakukan. Ia juga menjelaskan interaksi setiap lapisan dengan lapisan di atas atau di bawahnya. Protokol TCP atau IP yang dibahas dalam kursus ini disusun berdasarkan model OSI dan TCP/IP. Pada tabel menunjukkan detail tentang setiap lapisan model OSI. Fungsional setiap lapisan dan hubungan antar lapisan menjadi lebih jelas sepanjang kursus ini saat protokol dibahas secara lebih rinci. Lapisan OSI 7.7 strip aplikasi. Lapisan aplikasi berisi protokol yang digunakan untuk berkomunikasi antar proses. 6. Presentasi. Lapisan presentasi menyediakan representasi dari data yang transfer antar layanan lapisan aplikasi. 5. Sesi. Lapisan menyediakan layanan ke lapisan presentasi untuk mengatur dialognya dan
pertukaran data. 4. Transportasi. Lapisan transportasi mengidentifikasi layanan yang mengelompokkan, transfer, atau menyusun kembali data komunikasi individual antar perangkat komputer. Lapisan yang 3. Jaringan. Lapisan ini jaringan menyediakan layanan untuk mempertukar potongan data individu melalui jaringan antar perangkat akhir yang teridentifikasi. Lapisan 2. Tautan data. Protokol lapisan tautan data menjelaskan mode untuk bertukar bingkai data antar perangkat melalui media umum. Lapisan 1. Fisik. Protokol lapisan ini menggambarkan sarana, mekanis, elektrik, fungsional, dan prosedural untuk mengaktifkan, memelihara, dan memodifikasi koneksi fisik transmisi bit ke dalam perangkat jaringan. Selanjutnya kita masuk pada metode protokol TCP/IP. Komunikasi jaringan diciptakan pada awal 1970-an terkadang disebut sebagai model internet. Jenis model ini sangat sesuai dengan struktur rangkaian protokol tertentu. Definisi standar lapisan metode TCP/IP ada: 1. Pertama, akses jaringan, internet, transportasi, dan aplikasi. Saya bisa dilihat sendiri. Definisi standar dari protokol TCP/IP dibahas dalam forum publik dan didefinisikan dalam rangkaian traffic IETF yang tersedia untuk umum. Pada membandingkan mode OSI dan mode TCP/IP, terdapat 7 lapisan untuk OSI. Yang pertama, fisik, tautan data, jaringan, mengangkut, sidang, presentasi, aplikasi. Untuk TCP atau IP terdapat 4. Yang pertama, akses jaringan, internet, mengangkut, aplikasi. Selanjutnya masuk pada enkapsulasi data. Mengetahui mode referensi OSI dan metode protokol IP akan berguna saat Anda mempelajari tentang bagaimana data dienkapsulasi saat data tersebut bergerak melalui jaringan. Cara teori komunikasi tunggal seperti video pesan email dengan banyak lampiran besar dapat dikirim melalui jaringan dan sumber ketujuan sebagai satu aliran bit yang besar dan tidak terputus. Pendekatan yang lebih baik adalah membagi data menjadi bagian-bagian lebih kecil dan lebih mudah dikelola untuk dikirim melalui jaringan. Segmentasi adalah proses membagi aliran data menjadi unit-unit yang lebih kecil untuk transmisi melalui jaringan. Segmentasi diperlukan karena jaringan data menggunakan rangkaian protokol TCP/IP untuk mengirim data dalam paket IP individu. Setiap paket dikirim secara terpisah, mirip dengan mengirim surat panjang sebagai serangkaian kartu pos individu. Selanjutnya kita masuk pada pengurutan tentang tantangan dalam menggunakan segmentasi dan multiplexing untuk mengirim pesan melalui jaringan adalah tingkat kerumitan yang ditambah ke dalam proses tersebut. Bayangkan jika Anda harus mengirim surat setebal 100 halaman, tetapi setiap halaman hanya dapat memuat 1 halaman. Oleh karena itu,
Diperlukan 1000 amplop dan setiap amplop harus diberi alamat secara terpisah. Ada kemungkinan bahwa tebal 100 halaman dalam ceram berbeda sampai ke dalam atau kadang tidak sama seperti yang diharapkan. Dalam komunikasi segmentasi ini, pesan harus melalui proses untuk memastikan bahwa pesan tersebut sampai ke tujuan benar dan disusun kembali menjadi konten pesan asli seperti yang ditunjukkan pada gambar. TCP bertanggung jawab untuk mengurut setiap segmentasi. Unit data protokol. Saat data aplikasi diteruskan ke tumpukan protokol dalam penjelasan untuk ditransmisikan melalui media jaringan, berbagi informasi protokol ditambahkan di setiap level. Proses ini dikenal sebagai proses enkapsulasi. Bentuk yang diambil oleh sepotong data seperti lapisan disebut sebagai unit data protokol (PDU). Enkapsulasi. Setiap lapisan berikut ini mengenkapsulasi PDU yang diterima dari lapisan di atas sesuai dengan protokol yang digunakan. Pada setiap tahapan proses, sebuah PDU memiliki nama yang berbeda untuk mencerminkan fungsi barunya. Meskipun tidak ada konversi penanaman universal pada PDU, dalam kursus ini PDU diberi nama sesuai dengan protokol rangkaian. Contoh enkapsulasi. Saat pesan dikirim melalui jaringan, proses enkapsulasi bekerja dari atas ke bawah. Pada setiap lapisan informasi, lapisan dianggap sebagai data dalam protokol yang dienkapsulasi. Misal, segmen TCP dianggap sebagai data dalam paket IP. Anda pernah melihat animasi berikut ini, merupakan contoh enkapsulasi. Komputer atau jaringan mengenkapsulasi ke server. Selanjutnya contoh deenkapsulasi. Proses ini dikembalikan di hash penerima dan dikenal sebagai deenkapsulasi. Deenkapsulasi adalah proses yang digunakan untuk perangkat penerima untuk menghapus satu atau beberapa header protokol. Data deenkapsulasi saat bergerak naik ke tumpukan menuju aplikasi pengguna akhir. Kita masuk pada 3.7. Akses data. Yang pertama, address. Mungkin kalian sudah mengetahui tentang address. Yang sudah kita pelajari sebelumnya, penting untuk mengelompokkan pesan dalam jaringan. Namun pesan yang disegmentasi tersebut tidak akan sampai ke manapun jika tidak ditangani dengan benar. Lapisan jaringan dan tautan data bertanggung jawab untuk mengirim data dari perangkat sumber ke perangkat tujuan seperti
yang ditunjukkan pada gambar protokol di kedua lapisan berisi alamat sumber tujuan. Di alamat memiliki tujuan yang berbeda, alamat sumber dan tujuan lapisan jaringan. Bertanya untuk mengirim paket IP dari sumber asli ke tujuan akhir untuk memungkinkan berada di jaringan yang sama atau jaringan yang jauh. Alamat sumber dan tujuan lapisan data. Dan mengirim bingkai tautan dari satu kartu antarmuka jaringan ke NC pada jaringan sesama. Alamat logika lapisan. Alamat IP adalah alamat logis lapisan jaringan atau lapisan yang digunakan untuk mengirim paket IP dari sumber asli ke tujuan akhir seperti pada gambar berikut. Pada PC ini terdapat IP 192.2.168.1.110. Terdapat 3 layer, short IP pertama dan IP kedua. Selanjutnya IP ini akan masuk pada server dengan IP 172.168.1.1.1.99. IP sumber perangkat pengirim yang merupakan sumber asli paket. Alamat IP tujuan adalah perangkat penerima yang merupakan paket akhir. Alamat IP berisi dua bagian. Yang pertama jaringan IPv4 awal atau IPv6. Bagian host memiliki IPv4 atau ID antarmuka IPv6. Alamat IPv4 sumber contoh IP-nya 192.168.1.110. Alamat IPv sumber dan bagian jaringan dari alamat IPv4 tujuan adalah sama oleh karena sumber dan tujuan berbeda pada jaringan yang sama. Peran alamat lapisan data atau link jaringan yang sama. Bila pengirim dan penerima paket ini berbeda jaringan yang sama, bingkai tautan dikirim langsung ke perangkat penerima pada jaringan entitas alamat tautan dan dikenal sebagai alamat entitas media akses. Perangkat pada jaringan jauh. Namun ada peran alamat lapis jaringan dan alamat lapis tautan data saat perangkat berkomunikasi dengan perangkat lain di jaringan jarak jauh. Dalam contoh ini kita memiliki komputer klien PC yang berkomunikasi dengan server bernama server web di jaringan IP yang berbeda. Peran alamat lapisan jaringan. Jika pengirim paket berada di jaringan yang berada dari penerima, alamat IP sumber atau tujuan akan mewakili host di jaringan yang berbeda. Hal ini akan ditunjukkan oleh bagian jaringan dari alamat IP host tujuan.